Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Saputri Rangkuti, NPM 1975 10 2 18. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang NII, Negara Islam Indonesia. Yang pertama yaitu latar belakang NII. Latar belakang NII adalah singkatan dari Negara Islam Indonesia yang merupakan nama sebuah gerakan keislaman dengan tujuan mendirikan Negara Islam Indonesia. Gerakan ini pernah memproklamasikan berdirinya NKA, yaitu Negara Karunia Allah, Negara Islam Indonesia, pada tanggal 7 Agustus 1949. NKA NII disebut juga sebagai Darul Islam, yaitu Rumah Wilayah Negara Islam atau lebih dikenal dengan sebutan D12. Komandan tertinggi gerakan ini bernama Sekar Majid Marijan Kartosoedridjo. Selanjutnya disingkat salah seorang tokoh Masyumi Jawa Barat pada tahun 1995, yaitu DII memiliki tentara sendiri yang disebut TII, Tentara Islam Indonesia, yang merupakan bentukan dari Laskar Hizbullah dan Sabilillah, yaitu Jalan Allah. Menurut Kartosoewirjo selaku komandan tertinggi TII dan para pengikutnya, bahwa NII yang diproklamasikan melalui revolusi Islam yang merupakan implementasi pesan-pesan Islam yang kafa atau totalitas. Selanjutnya yaitu pendekatan sejarah perkembangan NII, yaitu dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode pertama gerakan bersenjata pada tahun 1947 sampai 1962. Periode ini dimulai pasukan Siliwangi hijrah ke Yogyakarta serta penguasaan DI-TII terhadap Jawa Barat yang dianggapnya sebagai wilayah tanpa kekuasaan, yaitu periode ini berakhir dengan eksekusi mati oleh pemerintah tanggal 5 September 1962. Yang kedua yaitu periode pada tahun 1963 sampai 1996. Pimpinan DII pada waktu itu bersifat kolegial. Kemudian NII dipimpin oleh Daud Beurah. Periode ini berakhir dengan penyerahan tongkat imanah dari Adah Dajalani kepada Abu Toto Abus Salam. Pada periode ini NII terpecah-pecah menjadi beberapa faksi. Yang ketiga yaitu periode Al-Kafi atau gerakan bawah tanah, yakni ketika NII di bawah kepemimpinan Abu Toto Abdus Salam sampai sekarang, karena Abu Toto merupakan komandan NII, Komandemen Wilayah 4 NII yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan NII KW. Ini ditenggarai telah melakukan penyimpangan dalam penafsiran ayat Al-Quran dengan tujuan untuk menjerumuskan pendapat-pendapat mereka dalam kerangka mendirikan negara Islam. Selain itu, mereka pun melakukan gerakan bawah tanah bersifat eksekutif dan dinilai meresahkan anggotanya dengan infak dalam jumlah yang sangat besar. Isu ini telah meresahkan masyarakat sehingga memaksa MUI, Depak, dan kepolisian turun tangan. Dalam hal ini, penulisan terpanggil untuk melakukan penelitian akademis untuk meneliti masalah NII KW 4 ini. Selanjutnya, ada beberapa prinsip yang harus dipegang dalam mewujudkan negara Islam, yaitu yang pertama prinsip al-batil atau al-haq, yakni memisahkan secara tegas antara salah dan benar. Dalam hal ini, pemimpin NII merupakan anggota NII dalam sebuah level tentang eksistensi negara Madinah sebagai satu-satunya kekuasaan yang benar dalam ilmu apapun dan bidangnya apapun. Kebaikan yang tercampur dengan kesalahan adalah kesalahan yang batil. Menurut NII KW 4, NKRI adalah batil. Salat di NKRI bagaikan ciuman dan tepuk tangan main-mainan dan sia-sia, sedangkan beribadah NII adalah ibadah yang sebenarnya. Mereka pun menyatakan bahwa materi-materi ajaran Islam yang disampaikan oleh orang luar
NII atau ulama di luar NII adalah telah terkomendasi oleh kebatilan sehingga harus dijauhi karena dapat merusak keimanan yang sebenarnya. Dengan doktrin itu pula, segala macam pembinaan yang mereka lakukan mencukupkan diri dengan materi pembinaan yang diambil dari silabus dan pendapat NII KW 4 karena hanya itulah yang dianggap hak. Yang kedua itu prinsip itiba, mengikuti atau yang disebut mewujudkan jemaah atau anggota NII yang benar-benar patuh kepada pemimpin dengan sikap samina wa atana. Kami dengar dan kami taati. Kalimat samina wa atana ini terus-menerus diucapkan dalam acara apel siaga serta diucapkan dengan sikap sempurna manakala imam datang. Cara ini dimulai efektif untuk menjauhkan jemaah dari sikap suka memprotes atau menganalisis terlalu jauh ketetapan pimpinan. Apabila dalam jemaah banyak protes terhadap kebijakan imam NII, mereka dinilai melanggar prinsip itiba. Yaitu yang ketiga yaitu prinsip Makinah Madinah. Prinsip Makinah adalah proses periode perjuangan untuk mengubah NKRI menjadi NII. Pada periode ini, pengalaman ibadah ritual seperti sholat 5 waktu dan saum dan haji dianggap belum wajib. Dengan prinsip ini, maka anggota NII KW 4 yang semula rajin sholat 5 waktu dan tahajud menjadi malas menunaikannya. Namun dalam ibadah yang mendatangkan uang dan menjadikan sumber finansial justru digalakkan seperti zakat fitrah, zakat harta, kurban, dan lain-lain. Oleh karena sikap mendua inilah NII KW 4 dinilai inkonsisten. Mereka berdalih bahwa masa kini dapat dianggap sebagai masa Hudaibiyah. Yang terakhir yaitu prinsip furqan atau perbedaan, yakni mewujudkan anggota yang fanatik. Dalam pandangan mereka, anggota NII adalah mukmin, sedangkan orang Islam di luar NII adalah kafir karena mereka dianggap di bawah NKRI. Prinsip tau'an au kahan, sukarela maupun benar berhijrah dalam melaksanakan tugas-tugas dan komitmen-komitmen. Apabila waktu kegiatan NII telah tiba, kuliah ataupun pekerjaan apapun wajib ditinggalkannya. Selanjutnya, ruang lingkup gerakan NII KW. Yang pertama, bidang rekrutmen atau singkatannya yaitu HT. Sasaran mereka adalah pelajar dan mahasiswa yang pandai. Mereka masuk melalui bai'ah atau sumpah setia. Sebelum bai'ah, setiap calon anggota harus melalui tilawah, yakni cuci otak, sehingga sampai kepada yakinan bahwa mendirikan negara Islam itu wajib. Pendirian tarbiyah, yakni penyelenggaraan pendidikan secara tepat, cepat, dan penuh manfaat. Yang kedua yaitu bidang keuangan maliyah, termaksud ekonomi dengan mewujudkan kenegaraan, sumber pendapatan, dan efektivitas penggunaannya secara tepat guna dengan tepat sasaran. Pergerakan perekonomian warga serta mengarahkan kepada sasaran perjuangan dan jihad. Yang ketiga yaitu bidang garapan adalah pertahanan difa, yakni mempertahankan segala aktivitas perjuangan dan jihad dalam bentuk ofensif maupun defensif, termasuk di dalamnya memeliharakan kesehatan warga dalam bentuk preventif atau wikayah maupun secara terapan medis. Selanjutnya yaitu sifat gerakan NII KW. Setiap anggota NII tidak perlu mengetahui siapa imam tertinggi NII. Walaupun demikian, mereka tetap harus mengikuti gerakan NII KW. Jurnal Sosiologi edisi 16 tahun 8 April 2019 menaati imam tersebut
logikanya seperti makmum yang mengikuti imam sholat berjamaah di masjid besar. Bagi makmum yang berdiri di barisan belakang tetap wajib mengikuti imam, walaupun ia tidak melihat imam apalagi mengenalnya. Antara anggota NII yang berbeda level tidak perlu saling mengenal. Hal ini untuk keamanan semata-mata sebab orang kafir sangat berkepentingan mengidentifikasi musuh-musuhnya. Kepada siapapun termasuk kepada keluarga harus merahasiakan kegiatan NII. Baik mengenai kegiatan tilawah, infak, nama-nama guru, ajaran, bahkan alamat malja harus dirahasiakan. Setiap anggota NII tidak perlu mendengar nasihat dan dari al-Islam dari orang-orang luar NII, sebab dalam penilaian mereka orang-orang luar NII dianggap sebagai orang kafir. Karena sikap yang demikianlah banyak orang tua yang menyatakan bahwa anak-anaknya telah memusuhi orang tuanya sendiri. Jika ada orang tua marah-marah bahkan mengusir anaknya karena masuk NII, tidak boleh dilawan, tetapi harus dijauhi, lantas berkumpul dengan rekan-rekannya di Malja. Setiap anggota NII tidak boleh menyerahkan balik atau memberikan keterangan bantahan, sebab dengan memberikan keterangan bantahan berarti itu semua yang sangat diharapkan oleh pihak musuh atau kafir. Apabila anggota NII masuk malja atau markas tempat pembinaan, maka sepatu dan sandal jangan disimpan di luar karena akan mengundang tanya-tanya orang luar. Malja NII bisa berpindah-pindah agar tidak terlacak oleh orang luar, terutama aparat. Apabila mereka harus pulang ke rumah orang tuanya, mereka datang ke rumah harus pada malam hari. Kemudian subuh-subuh sekalian harus pulang ke Malja. Hal ini di samping kegiatan mereka sangat padat juga untuk menjaga kerahasiaan NII. Pengajian yang dilakukan bersifat rahasia. Keamanan selama tilawah berlangsung sangat ketat. Bahkan dalam radius 20 meter dari lokasi tilawah terdapat intel yang bertugas memberitahu apabila ada hal-hal yang mencurigakan dan mengancam keamanan tilawah NII. Di kalangan NII, bidang intelijen sangat dikembangkan. Bagian yang mengurusi keamanan dan intelijen yang disebut Rakab. Sejak masa rekrumen, setiap calon anggota NII melalui proses penelitian khusus disebut Taftas, yang dimana sebagai contoh berikut. Yaitu yang pertama, NII tidak mau menerima calon anggota apabila ketahuan bahwa calon anggota tersebut adalah anak TNI atau polisi yang memiliki famili atau TNI polisi. Yang kedua, nama-nama anggota NII diganti dengan nama-nama Arab. Panggilan kepada anggota pria adalah Abi, sedangkan panggilan bagi anggota wanita adalah Umi. Tidak ada panggilan bapak atau ibu, kakak atau adik, ustadz, kiai, pak guru, dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang luar, bahkan sesama anggota NII sendiri tidak akan mengetahui nama-nama aslinya. Yang ketiga yaitu anggota yang telah melakukan ini tidak boleh keluar. Kalaupun keluar dianggap murtad dan dianggap halal darahnya. Hal demikian disebabkan khawatir kerahasiaan mereka dibocorkan oleh anggota murtad ini. Bagi anggota yang kurang aktif karena mau keluar, mereka akan terus-menerus dihubungi oleh para pembinaan yang baik langsung maupun lewat telepon. Dimulai dengan bujukan, peringanan, sampai alasan atau ancaman untuk pembunuhan. Hubungan telepon bisa dilakukan 3 kali dalam sehari dan terus-menerus sampai kira-kira 10 hari. Akan tetapi, manakala gagal mengembalikan anggota NII yang murtad, muraba yang menyatakan yang kewajiban saya, tapi selebihnya tanggung jawab Anda kepada Allah di akhirat. Setelah itu, maka anggota NII yang keluar ini benar-benar keluar dan tidak pernah kembali ke NII. Dalam hal ini,
Walaupun murtad diancam dibunuh, namun tidak pernah kejadian ada anggota NII yang dibunuh gara-gara keluar dari gerakan itu. Yang keempat, pakaian anggota NII bebas. Tidak harus memakai gamis, jubah, sorban, atau sejenisnya. Bahkan tidak juga mempersoalkan berjenggot atau tidaknya. Pakaian yang ditekankan di kalangan NII adalah pakaian yang bagus, bersih, rapi. Umumnya mengenakan celana panjang hitam, kemeja putih, dan dilengkapi dengan dasi. Selanjutnya, perbedaan antara ajaran dan gerakan NII KW dengan NII Kartosoewirjo. Secara historis, organisasi NII KW merupakan lanjutan dari NII Kartosoewirjo, tetapi telah berbeda dengan sifat gerakan dan orientasinya. Demikian pula dengan teologis doktrin keamanan NII KW sudah berbeda jauh dengan doktrin keagamaan NII. Supaya lebih jelas dan ringkas, perbedaan itu penulisan tuangkan dalam bentuk tabel berikut. Perlu diketahui bahwa data tentang NII KW diperoleh dari, yaitu yang pertama, mantan anggota NII, yakni para anggota yang keluar dari NII dengan membawa sejumlah catatan yang memberikan keterangan lisan baik anggota tingkat pimpinan, masul maupun anggota tingkat bawah. Yang kedua yaitu anggota NII yang masih aktif tetap mengalami tekanan psikologis, memerlukan bantuan penulis. Pada saat itulah penulis mengali dapat dan diperlukan termasuk catatan tilawah. Data NII diperoleh dari mantan anggota NII dan mantan anggota NII yang masih aktif. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.